Ya ketemu lagi. Untuk video kali ini mau bahas seputar cara ngeteng di boss jalur leveling. Cuma aku awali dari Vincent, bukan dari Venena, bukan dari Cerberus. Karena kalau Cerberus Musket itu masih terlalu mudah, dan untuk player baru kayaknya nggak terlalu kesusahan. Cuma paling kalau di Cerberus interrupt tanknya spam interrupt, paling DPS-nya ngamuk. Bukan ya, bosnya ngamuk, DPS-nya ikut ngamuk. Cuma kayaknya nggak begitu perlu di bos sebelum ini. Kalau di Venena sendiri aku males, karena di Venena itu sering ngebug. Jadi ada kayak bug kita join party terus muter-muter harus relock terus juga di Venena itu banyak penumpang gelap. Kayak ada orang yang nggak tahu sih emang orangnya itu aneh atau tujuannya gitu, join party masuk numpang mati udah kayak gitu terus. Sering ditemui di bos-bos di Venena itu. Kemarin pas di di event collab Gerumi kemarin juga nemu banyak yang kayak gitu. Jadi malas lah ngeteng di situ, aku malas. Makanya aku nggak mau bahas yang di situ. Aku mulainya dari Vincent. Di Vincent ini sebelum masuk ke pattern cara ngetengnya, perlu diingat dulu ketika kita join party, secara sadar atau nggak sadar, kita punya tim. Kita sepakat sebagai tim untuk bisa nge-kill boss dengan cepat agar lebih efektif. Jadi buat tank, kerjain tugasmu dengan baik, kayak jaga agro. Tank sebenarnya tugasnya cuma jaga agro sih. Kalau interrupt itu ya itu bonus lah kalau tank yang mau interrupt. Apalagi mau interrupt ke pola boss yang membahayakan DPS. Nah, itu tank bagus sih. Terus kalau lu mau full effort lagi ya lu pakai tank motion buat bantu jaga floret, ditambah lu nge-brave aura, pakai brave aura biar nge-boost damage DPS tambah gede lagi. Dengan harapan lu udah full effort gitu, nanti DPS-nya bisa fast kill, lu ngetengnya juga lebih cepat, jadi lebih nyaman. Kalau kill-nya cepat kan lebih efektif ya. Untuk lu misal lu jadi DPS sendiri, kalau tank lu udah full effort, ya lu harus ngedamage dengan full effort juga. Jadi biar saling saling menguntungkan lah. Tank lu udah full effort, tapi kalau lu nggak bisa ngasih nggak bisa fast kill kan ya kasihan tanknya. Apa yang dia beri kok nggak sesuai sama apa yang dia dapat. Atau kebalikannya, misal DPS-nya udah full budget, full effort ngeluarin budget gede buat ngedamage, tapi tanknya ngasal kan ya nggak imbang juga. Jadi kerjasama sebagai tim lah. Kalau tanknya udah full effort ya DPS-nya harus ngimbangin, dan sebaliknya. Jadi kalau lu mau egois ya silahkan, itu hakmu kan, itu yang main lu. Cuma ada baiknya kan kalau kerja sama timnya bagus, lebih efektif, killnya lebih cepat, lebih enak juga. Cuma kalau lu egois mending solo sih, ngapain party kalau egois. Oke, lanjut untuk pola cara ngetank di Vincent ini ya. Vincent ini saranku sih buat awal jangan pakai interrupt kombonya. Ya biasanya kan aku bilang kalau awal interrupt biar DPS-nya aman buat ngebuff dulu. Cuma Vincent ini di awal dia kebal interrupt, walaupun nggak 100% masih bisa tembus. Ya walaupun nggak semua orang menyadari kalau bisa tembus ya. Jadi awal aku opener pakai ini frontliner. Untuk combo open battlemu terserah sih, mau yang enak gimana lah, mau lu sambung decoy atau gimana terserah. Untuk di awal soalnya Vincent ini nggak bisa di interrupt, kebanyakan nggak bisa. Soalnya kalau mau interrupt Vincent ini di awal itu pun dengan skill base base ya, material skill base ini level 10 dan stat agi lu tinggi, itu masih bisa nginterrupt walaupun gacha. Untuk skill lain kayaknya nggak bisa. Kalau smash ini kayaknya juga bisa yang ini. Ini coba aku pakai tuh bisa. Walaupun nggak banyak orang menyadari, tapi ini bisa. Kenyataannya bisa, aku coba. Tapi itu gacha ya, ini hoki doang. Kabur aja. Sembur. Jadi
Walaupun Winston ini di awal banyak yang bilang nggak bisa diinterrupt, tapi kenyataannya bisa. Dengan skill bass atau smash level 10 dengan stat agi yang tinggi. Jadi dia nggak 100% kebal interrupt, jadi masih bisa tembus. Atau untuk cara ngetengnya di sini, ini kita mulai dari sini. Nah, yang tadi kan cuma buat membuktikan kalau Winston ini di awal bisa diinterrupt. Tapi dengan syarat, dan nggak semua job bisa. Kalau karena ini kan jobku ini jagoan nih, bentukannya kayak jagoan tuh, tapi nggak pakai sendal. Untuk di awal bisa dari sini, tank ke sini dulu atau ke bagian sini. Yang pasti jangan dari sini, kasihan DPS lu mau dari mana nanti. Dari sini bisa atau dari sana. Cuma umumnya dari sini. Jaga jarak antara 1-2 meter dengan tujuan biar lu nggak kesembur sama lasernya. Kalau mau jadi jagoan lawan laser disembur lu tahan badan ya terserah, cuma saranku jangan. Jaga jarak 1 meter sih, 1 meter sampai 2 meter biar nggak kena semburnya. Untuk di awal cukup combo basic attack sekali terus combo. Oh enggak 2 meter sih, 1 meter. Sorry lupa, 1 meter jangan 2 meter, 2 meter kena tadi. Udah ada tanda-tanda merah tadi. Jadi di awal cuma cukup ngagro. Nah itu ada bola 3 kali itu. Kalau ada DPS-nya ini aimnya ke DPS, nggak aim ke kita. Jadi itu bukan lepas agro, tapi emang patternnya kayak gitu, itu ngelok DPS. Karena ini aku sendirian jadi ngeloknya ke tankku. Untuk bagian ini biasanya kan tank pada hindar ya, geser ya. Padahal ini bisa di imun dengan cara timingnya pas itu tadi, pas birunya hilang terus kan ada lingkaran putih di pinggir doang kan, itu tinggal pencet skill skill parry kita. Jadi kalau mau makan bebek mentah-mentah terserah, tapi saranku kalau ngetank pakailah skill imunmu, dipencet, biasain pencet. Jadi misal lu ketemu bos-bos yang susah, lu nggak kaget, lu kok gampang mati cok, kan biasanya gitu. Ini udah full RTE 2S kok tetap mati gitu, karena nggak pencet skill parry atau imun yang padahal itu enak banget kalau dipencet, HP nggak pernah berkurang. Dia basic attack-nya 3 kali, itu damage-nya fisikal jadi nggak begitu sakit. Karena yang ini aim ke DPS. Jadi kalau ini ada DPS pasti ngarahnya ke DPS. Ciri-cirinya itu Finsternya nengok ke DPS palanya, jadi udah nggak ngadep ke tank kita. Terus begitu udah battle-nya 50 detik, sekitar 50 detikan lah, itu bocil yang sebelah kiri ini, si Obscuropani ini, dia bakal berak duri. Nanti ditandain dengan dia nangis dulu. Nih kita tunggu dia nangis. Jadi kalau nangis mau berak duri yang sebelah itu, geser aja dikit sampai area, nah itu dia berak duri, geser aja, gak usah jauh-jauh, geser sampai area durinya hilang. Terus itu udah terus nanti kalau HP Vince-nya udah sampai huruf N kan itu tulisannya level 206 Winston the Dark Dragon di huruf di tulisan Vinsternya itu. Kalau udah sampai huruf N nanti kita harus interrupt, karena kalau nggak sampai huruf N situ interrupt biar CR resist Vince-nya balik ke normal. Soalnya kalau nggak diinterrupt pas posisi di PES itu dia CR resist-nya naik tambah 125, jadi totalnya 225, sedangkan DPS nggak ada yang build CR 125, belum mati coba. Jadi polanya Vince semua itu awal ngagro, terus kemudian jaga agro doang ya, kayak yang gue bilang 10 detik sekali pencet combo spam agro, atau kalau tank BS pencet warcry manual kayak videoku yang kemarin. Kalau kalau Vince-nya nengok ke DPS itu, kalau terus dia lempar bola itu bukan agro lepas, tapi karena emang polanya seperti itu. Jadi kalau ada DPS yang agak
atau yang nggak tahu terus nyalain tanknya, ya biarin aja, nggak usah adu argumen atau apa, nanti malah jadi drama. Tapi sebenarnya itu bukan lepas agro. Terus kalau udah sampai huruf N di tulisan Finstern, ada huruf N-nya kan, Finstern. Kalau HP-nya udah sampai huruf N itu interruptnya bebas sih, tapi saranku yang pertama pakai flinch, terus tumble, terus tune. Jadi flinch dulu, terus tunggu 10 detik baru tumble, tunggu 10 detik baru stun. Misal dapat DPS yang killnya lama. Kalau dapat killnya cepat, biasanya lu nginterrupt sekali, flinchnya udah mati pas di pass itu. Terus yang perlu diingat, kalau bocil si Obscura Panik, ya nggak tau lah namanya itu, yang bocil yang berak duri tadi. Pokoknya kalau bocilnya itu udah mulai nangis, keluar air matanya gede-gede warna hijau, lu siap-siap geser. Soalnya itu damage magic tapi sakit. Kalau mau lu injek-injek durinya terserah, cuma karena ini tankku nggak pakai sendal, jadi aku pilih geser daripada meninggal. Jadi yang seperti yang aku bilang di video-video ngetank, tank perlu decision making untuk nentuin damage mana yang bisa dimakan mentah, sama damage mana yang bisa diimun, sama damage mana yang perlu dihindari. Tapi kalau geser jangan jauh-jauh. Ini tadi aku sampai muter karena kan killnya lama ya, tadi berapa? 3 menit ya. Jadi kalau lu paham polanya, paham cara ngetengnya, itu mau 1 jam ngeteng pun aman. Jadi lu nggak bakal ngeluh, maksudnya killnya lama susah. Enggak, kill lama pun nggak susah, karena pola serangan bos ini cuma diulang. Kalau lu paham, lu mau ngeteng 1 jam pun ya aman. Tapi kalau lu nggak paham, lu panik, ngeteng 1 menit pun nggak kuat. Karena apa? Karena panik, karena nggak paham. Makanya tank itu perlu memahami pola serangan bosnya. Untuk Vincent kayaknya cukup ya, cukup itu doang cara ngeteng. Yang pasti jangan lupa spam combo agro. Spam agro pakai Warcry 10 detik sekali, atau kalau lu combo agro lu yang lain ya boleh. Cuma biasanya kalau ngeteng jangan kebanyakan mencet skill combo. Jangan keseringan, 10 detik sekali spam combo agro, oke lah, biar selama 10 detik itu lu basic attack bantu ProRed buat biar DPS damage-nya naik. Kalau lu sibuk combo terus, lu nggak basic attack, ProRed-nya pasti hancur, karena pola pikir DPS-nya spam damage sampai Anies jadi presiden. Jadi basic attack 10 detik pencet combo agro, basic attack 10 detik pencet combo agro. Kalau tank lu lemot, misal bukan lemot sih, kalau tankmu bukan tank motion, selama 10 detik itu kan minimal lu bisa basic attack 10 kali, ya kan? Bantu ProRed normal lah, maksudnya bantu ngerusak ProRed normal biar ProRed yang lain imbang. Kalau tank lu tank motion dalam 10 detik itu kan lebih dari 10 kali basic attack, dan itu sangat membantu. Untuk Winston cukup. Lanjut untuk bos setelah Winston sampai level 210 minimal atau 215 amannya, baru pindah ke Kusto kalau leveling. Terus juga lupa, yang di Winston itu yang bisa dijual ini kotak Suspicious Old Box, kotak tua mencurigakan. Ini bisa dijual dengan harga 1,5 sampai 2M per stacknya. Jadi kalau lu nongkrongin di Winston pun sambil leveling masih bisa dapat penghasilan dari jual kotak itu. Cuma itu doang yang bisa dijual di Winston. Balik ke Kusto, karena di Kusto awal bisa diinterrupt, kombonya opener diganti pakai stun, pakai shield cannon. Kusto, bentar, makan minyak dulu, makan berambang. Untuk Kusto sendiri awal di stun seperti yang aku bilang, biar DPS-nya aman buat nge-buff di awal, karena DPS butuh buff di awal, entah itu pasang decoy, ngaktifin GSW, ngaktifin Brave Aura, dan lain-lain. Dan itu tugas tank buat interrupt di awal biar DPS-nya aman buat di awal nge-buff. Untuk Kusto sendiri ada 3 PES. PES awal dia ya kayak biasa awal ini, PES 2 dia ngeluarin anak-anakan, tandanya dia nanti ke tengah, nanti aku jelasin.
Di PES 2 itu nanti ada satu pola, ya di Kusto cuma pola serangannya yang berubah cuma satu, hiu. Yang untuk pola pertama, PES pertama dia hiunya 1 kali, PES kedua hiunya 2 kali, PES ketiga hiunya 3 kali. PES ketiga ditandai saat dia summon meteor, kalau nggak lu skip. Tapi untuk PES mobs, summon mobs dan meteor itu bisa di skip kalau lu interrupt tepat waktu. Untuk di awal, nah ini ganti Kusto ini agak nggak selemah Vince, jadi aku pakai tambah skill damage. Untuk di awal stun dulu, combo open battle terserah. Dia ini basic attack. Setelah basic attack dia pasti ngeluarin duri. Yang perlu di interrupt durinya ini. Soalnya kalau DPS SRD durinya ini keluar, dia mau ngedeket nginjek duri, tewas. Ini walaupun Tengku nggak pakai sendal tapi aman nginjek duri karena jago debus. Terus ini ngeluarin duri lagi. Ini yang duri yang kecilnya nggak perlu diinterrupt karena itu masih banyak tempat yang aman. Habis ngeluarin duri yang kecil itu dia pasti ngelaser. Nah, untuk setelah yang bulat merah itu lu agak mundur biar area sekitar Kustonya nggak ada AW merahnya. Nah, ini dia summon bocil ketika dia HP-nya sampai di huruf Z, ngelewatin huruf Z. Ini bocilnya keluar. Untuk tank motion dengan HP rendah, HP kecil, itu biasanya kesakitan sama bocilnya ini. Untuk tank BS pun juga kesusahan kalau bocilnya ini keluar. Karena apa? Karena bocilnya ini ada elemennya. Bisa nge-stun, bisa ngetambel atau bidik. Nah, yang aku maksud hiunya ini setelah AW ketiga dia akan ngeluarin hiu. Itu kan kesetun sama bocilnya, tewas ini. Gak bisa ngapa-ngapain karena ini emang bukan pure tank. Jadi MTL ku ini 0, bahkan minus. MTL ku 0, elemen resist ku minus malah. Soalnya dari kristal dango HP ku GG ya, 2 slot semua. Apa-apa orang punya masa nggak dipakai. Ini malah elemen resistku ini minus 15%. Tapi karena pemakaian asuranya aku udah paham, jadi ya aman. Cuma kalau bocilnya itu lepas, ya tewas mengenaskan karena bocilnya bisa ngestun. Makanya elemen resist di tank itu penting untuk menghindari kayak gitu. Lu posisi lagi ngetank, kena stun, tidur 4 detik, 5 detik, bisa tiba-tiba tewas atau malah DPS lu yang pada tewas karena nggak lu interrupt lu gagal atau karena lu tidur ke stun pingsan sedangkan lu nggak bisa nginterrupt semacam itu. Tak ulang lagi untuk awal stun. Ini aku mau skip PES bocilnya, kurangin dulu HP-nya sampai, nah ini hiu habis ini. Untuk PES pertama itu hiunya cuma 1 kali, keluarnya emang 2 hiu tapi 1 kali, ini doang. Habis itu dia ganti pola. Kalau untuk di PES kedua itu kan langsung ganti pola. Kalau di PES 2 itu 2 kali. PES ketiga 3 kali. Di sampai huruf apa itu? Z. Kan tulisan LV218 Kusto. Nah, itu sampai kalau udah lewat huruf Z berarti dia akan ke tengah terus summon. Miss toh. Nih. Dia ke tengah itu mau summon bocil, interrupt. Das, bocilnya nggak keluar. Ini biasanya dilakuin sama tank motion atau tank BS biar nggak keganggu sama bocilnya tadi. Terus juga tank motion kan kadang nge-brave ya, kalau damage kan brave-nya hilang. Nah, ini hiu-nya nanti 2 kali. Tadi kan sekali, PES pertama kan sekali. Ini untuk PES kedua ini hiu-nya pasti 2 kali. 1. Ini habis ini hiu lagi. 2. Di bedanya cuma itu di PES kedua. Terus pas habis ini agak mundur dikit. Kalau tank nggak ambil power ref biar DPS-nya yang sekitar Kusto itu aman. Nah, untuk yang perlu diinterupsi ini, dia akan summon meteor. Summon apa namanya? Duri. Amannya interrupt aja. Ini kalau udah lewat angka 8 LV saat, nah itu dia mau summon meteor. Itu tandanya tuh ada toreta.
Lu pas meteor ini tank pindah ke sini, jangan mepet bos. Kalau AOE birunya udah hilang baru mepet bos. Biar apa? Biar DPS-nya aman, nggak kena meteor. Terus jangan diinterrupt biar bosnya anteng. Kalau killnya lama, kalau bisa ya skip meteornya. Kalau killnya cepet nggak perlu di skip sih, soalnya pas posisi itu kustonya anteng di tengah ini, selama dia nggak ngeluarin pattern yang hiu. Jadi cuma gitu doang ngeteng di kusto. Oh ya, ini meteornya juga bisa di skip. Pas pas angka 8 itu di interrupt. Nah ini dia hiunya 3 kali. 1, aduh mati. Itu 3 kali nanti. Aku lupa pemakan Asura kalau di offin langsung imunnya hilang. Nih habis ini cara skip meteornya. Kapan waktu yang tepat buat skip meteor? Cuma kalau skip meteor pas di party yang fast kill itu kurang efektif. Jadi mending nggak usah di skip. Lu cukup mundur aja. Pas lu di eye meteor itu ada AOE biru yang ngelok Charlu. Lu Charlu kemana aja diikutin. Itu lu agak mundur biar DPS-nya aman di sekitarnya kusto. Kalau tank lu mepet bosnya, DPS lu juga kena meteor, tewas mengenaskan wipe out. Jadi untuk skip pass meteor itu perlu interrupt pas dia HP-nya sampai di angka 8 atau ngelewatin angka 8. Tapi jangan terfokus sama dia pindah ke tengah. Fokuslah HP-nya melewati angka 8 karena kadang bug visual dia belum ke tengah atau dia agak bengong, itu pas balik ke tengah baru lu interrupt dan meteornya tetap keluar padahal lu udah interrupt. Itu karena bug visual, harusnya setelah lewat HP-nya lewat angka 8 itu harus langsung di interrupt. Kalau mobs ya lewat huruf Z. Kayak biasa awal interrupt dulu biar DPS-nya aman, ngebuff. Lanjut ke basic attack. Tunggu aku pas ini agak mundur biar AW merahnya nggak ngenain DPS yang SRD. Karena ini tank DPS ya, jadi sambil nge-damage. Oh belum ngisi Gaden aku. Jangan lupa pencet skill parry atau imun. Jangan terlalu bergantung sama equip buat tahan bos. Dia mau summon mobs interrupt. Ini berlaku juga kalau mau main solo ya. Makanya selalu aku bilang bisa ngetank itu enak karena dikit lagi dia ngeluarin. Nah ini mau meteor interrupt. Begitu lewat angka 8. Di PES ini nanti hillnya 3 kali karena ini PES ketiga. 1, 2, sini 1 kali lagi. 3. PES 1 kali, PES 2 kali, PES 3 kali. Ini dia mau ngeluarin duri interrupt. Kalau DPS mau LRD sih nggak apa-apa sih, nggak usah interrupt pas itu. Dia mau duri ini interrupt. Siap. Kok belum mati? Udah, nggak masuk damage-nya. 3 kali 2 nggak sampai 3 sudah mati. Ya pokoknya you di PES 1 kali, you di PES 2 kali, you di PES 3 kali. Kalau tank motion yang suka nge-brave atau HP-nya tipis atau tank BS yang nggak punya element resist, itu perlu di skip bagian mobs summonnya. Kalau party lu killnya lama sampai 2 menit 3 menit, lu perlu skip meteornya. Kalau killnya di bawah 1 menit, kayaknya nggak perlu skip meteor karena pas dia lagi summon meteor mode full map AOE merah, ada tempat aman itu dia anteng di situ, jadi DPS-nya bisa spam damage di situ. Asal lu jaga jarak, jangan mepet bosnya juga biar meteornya nggak ngarah ke DPS juga. Udah, kusto itu doang. Lanjut, selanjutnya di sini sampai level 227 atau 228.
terus ke mini boss Esperto. Karena mini boss aku nggak akan jelasin Esperto, langsung lanjut ke Arachi ketika levelmu udah 230 atau 231. Lanjut ke Arachi. Oh iya, lupa lagi, untuk pas leveling di Kusto itu ada barang yang laku dijual. Yang pertama ini Broken Kusto Match atau topeng Kusto rusak. Aku lupa harganya, cek di papan sendiri aja. Ini bisa dijual. Terus quality herb atau herbal kualitas ini juga bisa dijual, laku lumayan harganya. Yang terakhir kacang mistis, mystical nut. Cuma kacang mistis ini butuh break part dan harus break bagian kanan layar atau tangan kiri Kusto. Jadi kalau lu mau farming, request ke DPS-nya biar dibantu ngebreak tangan kirinya atau kanan layar. Jadi 3 itu, karena 3 itu buat craft Zirah Pepagan atau apa ya, Bakmel kayaknya bahasa Inggrisnya. Itu kalau lu car BS fit kan bisa nge-craft itu. Jadi lu punya car tank BS atau car DPS, lu di Kusto dulu buat nge-craftin armor Zirah Pepagan itu. Kalau hoki dapat 2 slot, kalaupun nggak hoki minimal level proof BS lu naik jadi lebih tinggi. Nanti nextnya kalau udah level proofnya 200 di car BS nya itu bisa lanjut craft armor Mimyu. Makanya di Kusto selalu ramai karena itu tempat, selain tempat leveling itu juga tempat farming buat judi armor 2 slot. Gacha sih, bukan judi, gacha ya, gacha. Untuk kalau udah bisa di Kusto, otomatis di Arachi ini akan lebih mudah, karena di Arachi ini yang nggak perlu di skip pass. Arachi ini cukup interrupt jika ada AoE panjang. Kalau misal tank lu HP-nya tipis, kayak tank motion atau tank motion sih, pasti kesakitan pas diserang sama mobsnya. Itu bisa request ke DPS biar di clear mobsnya. Siapa tahu DPS-nya punya skill skill area. Kan rata-rata sekarang DPS punya skill area semua sih. Jadi biar itu yang itu sama yang itu nanti kan ngedeket ke kita. Awal stun, minta request break kepala biar Radiant Miracle Waternya drop. Nah bocilnya ini sakit, sakit kan. Ini bisa di clear pakai skill area. Request aja ke DPS nya. Awal sama ya, harusnya di stun dulu tadi, cuma kan aku salah pencet. Awal stun dulu biar DPS aman. Selalu lakuin itu di boss manapun. Kalau awal bisa di stun ya pakai stun. Ini yang perlu di interrupt, cuma pas ya ini perlu di interrupt biar dia nggak terbang. Arachi ini ngeselin nggak terbang, walaupun lu punya imun dia terbang pas turun keluar duri. Nah kan keluar duri, jadi harus di interrupt pas dia terbang. Itu alasannya kenapa perlu di interrupt, karena keluar duri kasihan DPS lu. Sama hati-hati sama mobsnya yang kecil-kecil itu, soalnya mobsnya ini sakit. Aku nggak ngecek sih damage-nya apa tipenya. Terus pas udah HP-nya tinggal dikit, nanti dia mundur, dia terbang mundur, terus itu diinterrupt biar bukan yang ini, yang habis ini bang. Pas lewat huruf A itu tinggal dikit lah, nggak ada tandanya ini. Nah dia terbang, interrupt biar nggak keluar duri. Kalau itu nggak diinterrupt nanti kayak tadi keluar duri, cuma kan nggak di posisi tank kita tapi di belakang. Itu kadang DPS nya posisi Sukuchi terus nyeruduk duri akhirnya mati. Aduh aku mati. Itu jadi ngetank di Arachi ini lebih mudah, cuma cukup ngintro pas dia mau terbang. Kalau tankmu tipis yang sakit bocilnya itu, jadi request aja ke DPS nya buat clear mobsnya. Request aja nggak apa-apa, kan manusia makhluk sosial ya, jadi bisa berkomunikasi. Kalau komunikasinya lancar, otomatis main partinya pun enak. Tapi kalau komunikasinya nggak lancar, ya udah ganti party aja. Tank gampang kok nyari party. Dari di sini sampai level 243 atau 244, terus lanjut ke Verzen ini. Verzen ini lumayan agak susah karena durinya lumayan sakit. Verzen juga lumayan keras, devnya kalau nggak salah
6.000 apa berapa ya, lupa aku. Antara 5 sampai 7.000 lah, lupa, sekitar segitu. Jadi aku makan minyak resap penetration oil sama bambak. Cuma kan ini karena aku ngedamage sendiri ya, jadi makan itu buat DPS. Kalau tankmu pure tank jangan makan itulah, nggak guna buat tank. Untuk version sendiri ada 2 pilihan interrupt. Untuk skip pass sih nggak ada skip pass. Oh ada sih, ada skip pass biar meteor yang full map itu nggak kesummon. Cuma buat di awal-awal sama kayak bos yang sebelum-sebelumnya, awal stun dulu biar DPS-nya aman buat ngebuff. Tuh, terus interruptnya dipakai tergantung kesepakatan sama DPS. Mau di interrupt pas gelundung atau pas duri. Jadi tergantung kesepakatanmu sama DPS. Terus juga buat ngetank di version ini jangan terlalu jauh dari bosnya. Nanti kalau terlalu jauh keluar shockwave, kayak badannya keluar ledakan-ledakan gitu, dan itu bikin mati DPS jarak dekat atau SRD. Kalau DPSmu full LRD sih nggak masalah, cuma amannya jarak di bawah 5 meter atau 5 meter. 6 meter kayaknya masih aman. Pastun, combo agro, dia basic attack. Basic attacknya cuma gitu doang, itu 1 hit, jadi nggak hitnya 3 kali ya Vincent. Basic attack terus spamnya, dan itu ngeselin kalau pas main solo. Nggak perlu diinterrupt, dia cuma muter. Nah yang ini kalau nggak diinterrupt nanti keluar durinya itu gacha antara di bawah kaki. Ini ngeloknya ini di bawah kaki semuanya, mau DPS mau tank kena ada itunya semua, dan itu bikin DPS kaget. Atau enggak yang satunya nanti durinya di bawah version. Kalau tanknya jarak deket mepet kayak gini, kadang kaget durinya keluar terus mati, soalnya durinya lumayan sakit. Yang satu yang gelundung gini, yang gelundung-gelundung kadang sekali kadang 3 kali, dan itu juga bisa opsional di interrupt. Cuma kan interrupt terbatas, ada cooldownnya ya, jadi pilih salah satu aja, mau gelundungnya atau durinya. Nah ini kalau di interrupt ini nggak keluar durinya, ini durinya di bawah versionnya. Nah ini makanya power wave di tank itu lumayan guna, soalnya biar kita nggak nginjek durinya itu, jadi basic attack-nya kan agak jauh ya. Salah pencet, itu nggak mati. Basic attack nggak perlu di interrupt. Ini sambil nunggu biar patch-nya keluar semua, makanya nggak perlu damage. Basic attack-in aja. Basic attack lagi dia. Combo agro, nanti gelundung, interrupt. Ini dia mau gelundung lagi, interrupt. Buat ngecek cooldown interrupt, nah interrupt lagi itu kan kelihatan 25 detik. Jadi sambil, nah ini setnya ini interrupt cooldown. Kalau interrupt cooldown ya mau gimana ya, nggak usah di interrupt. Orang interruptnya cooldown, terus kan ada cooldownnya juga. Itu yang satu nggak keluar ya, apa namanya, lingkaran merah agak gede. Interrupt sambil ini buat build cara ini sendiri udah aku share di video sebelum ya, udah lumayan lama sih yang tank all rank itu. Ini mana ini kok nggak keluar apa namanya pattern yang satunya yang terus AW-nya agak gede. Mau duri, ini kalau mau lihat shockwave-nya nih aku jauhin, dia keluar shockwave, belum keluar. Nah itu duar itu kalau kena DPS SRD sakit itu. Jadi tanknya harus jarak dekat, itulah alasannya kenapa harus jarak dekat. Kalau udah HP-nya tinggal dikit sampai huruf R kalau nggak salah, dia nanti kebal. Aduh, dia gelundung 3 kali kan, kadang 1 kali, kadang 3 kali. Kalau 2 kali enggak sih.
gelundung-gelundung gini kan kasihan DPS-nya, killnya juga jadi lama. Nah begitu dia invis gini, itu area yang aman deket pohon. Nah deket pohon ini aman, nggak kena. Cuma ini bisa di skip, udah tongkrongin sini aja nggak apa-apa. DPS-nya juga pasti berusaha menghindar. Jadi pas space yang bagian itu amannya dekat pohon, tapi itu bisa di skip. Untuk yang bisa pas dijual materialnya di version ini lupa aku, pokoknya yang buat nge-craft itu cek aja di NPC Pandai Besi. Terus juga version ini nggak perlu di break. Kalau di break pala sama badan nanti dia ngamuk. Bagian mana ya lupa aku, kalau nggak salah pala sama badan nanti dia ngamuk. Polanya ada tambahan sedikit pola serangannya. Kalau untuk saranku sih nggak usah di break, soalnya nanti dia ngamuk. Mau skip meteornya, terus jangan keluar duri, nggak perlu. Ada satu pes lagi yang belum keluar sih, cuma ya nggak begitu bahaya sebenarnya. Tapi itu kalau nggak salah absolute ailment, aku lupa, absolute knockback kayaknya. Nah, aku mau skip apa namanya, meteor yang full map. Nah ini tuh habis itu dia ngeluarin meteor. Nah, geser aja kalau masih bingung timing imunnya, bisa geser. Kalau bisa pakai skill imun ya pakai aja. Mau keluar dulu kecil itu yang bikin DPS-nya sering mati karena kaget. Setelah keluar ini siapin miss. Harusnya kalau itu nggak miss, meteornya itu nggak keluar. Nah di bagian ini pas kakinya dia mau turun, nah nggak keluar meteornya, kan nggak keluar kayak tadi. Jadi aman. Kalaupun jaga-jaga pas posisi itu mending deket ke pohon, karena area yang aman deket pohon. Untuk interruptnya pakai skill apa kalau nggak stun ya pokoknya pakai skill interrupt lah. Tapi paling enak sih pakai Sonic itu karena jaraknya jauh, atau pakai shield cannon kalau nggak cooldown. Yang pasti perhatiin kapan cooldown interrupt mudah bisa dipakai lagi. Version kayaknya itu doang. Lanjut ke untuk bos yang terakhir, Mimyu. Mimyu ini karena dia bosnya level 258, jadi sebenarnya level 250 itu udah bisa di sini untuk div NM. Tapi untuk div ulti dia level 278, jadi 269 baru bisa sampai di div ulti. Pakai main di NM aja. Untuk Mimyu sendiri ini agak beda dari bos-bos sebelumnya, karena dia nggak bisa di stun, jadi dia imun dari stun. Terus openernya pakainya nggak shield cannon, ganti pakai tumble. Aku pakai sonic wave. Dikarenakan dia nggak bisa di stun, jadi kan durasi dari CC nya stun kan lebih lama dari tumble. Makanya ngetank di sini tuh agak beda dikit. Karena tumble durasinya cuma bentar, durasi bosnya jatuh cuma bentar, maka perlu interrupt AW merah pertama. Itu perlu diingat biar DPS-mu aman nyelesain ngebuff-nya. Kalau ini bisa di stun sih nggak perlu di interrupt AW pertama merah itu, soalnya pasti DPS kelar ngebuff. Karena openernya cuma tumble yang CC-nya bentar doang, jadi DPS-nya pasti belum kelar ngebuff. Jadi buat kenyamanan party sama-sama enak, DPS aman ngebuff jadi bisa cepet kill,
Jadi lu bantu nginterrupt pas itu. Buat awal mau ngetengnya dari sini atau dari belakangnya bebas. Ambil dari sini. Combo agro di awal, combo open battle. Dia basic attack. Habis itu nah ini juga harus diinterrupt. Biar apa? Biar DPS-nya aman nyelesain buff-nya. Kalau udah itu ya nggak perlu diinterrupt lagi. Dia biasa sih yang penting. Nah yang kedua ini karena interruptnya cooldown ya nggak usah diinterrupt. Udah itu doang yang perlu diperhatiin. Sama dia ada PS1 dan PS2. Di PS1 ya kayak gitu. Apa namanya? Kayak gini doang. Dia basic attack. AOE merah. Kalau apa namanya interruptmu nggak cooldown ya. Kalau AOE merah itu di interrupt aja. Untuk di PS2 dia nggak bisa di tumble, cuma bisa di flinch. Ini untuk perubahan PS ke PS2. PS2 ini ada full map itu ngasih element slow. Kalau interrupt lu nggak cooldown mending di interrupt aja. Tapi kalau interrupt cooldown ya nggak bisa. Ini di tumble nggak bisa. Bisanya cuma di flinch. Di stun juga nggak bisa. Terus ini absolute tumble. Nah itu absolute tumble. Jadi kalau lu tank lu biar nggak jatuh, pepetin aja bosnya. Pepet gini. Jarak 0 meter aman. Kalau 2 meter kena apa namanya? Kena itunya apa? Absolute tumble-nya. Udah gitu doang tank di Miu gampang sih. Jadi pas dia mau ngebukin ekor itu tuh absolute tumble tinggal geser. Udah di Miu gampang, lebih gampang dari yang lain. Cuma ya egonya aja yang perlu diturunin. Jadi pada intinya tank itu ya biar DPS aman, biar tankmu juga aman. Kalau DPS aman, DPS nyaman, killnya juga bakal lebih cepat. Jadi kalau main party itu buanglah ego lu. Main party kan sebagai tim ya. Kalau lu mau egois ya jangan main party, solo aja. Kayaknya udah semua di bos jalur leveling. Cukup sekian. Terima kasih.